Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita berada pada saat ini. Berjumpa lagi dalam Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Roslin Manopo, Pendeta Jemaat di Jemaat Immanuel Makassar. Bapak Ibu mengawali seluruh aktivitas kita pada hari ini. Mari sejenak kita ada dalam seputar kebenaran firman Tuhan. Karena itu, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan akan bagian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru Engkau anugerahkan bagi kami. Kami akan menjalani seluruh aktivitas kami dalam tugas karya dan layan kami. Namun sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan akan bagian dari firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau Allah yang akan mengurapi kami, sehingga firman-Mu ini akan menuntun seluruh perjalanan kehidupan kami, dan kami boleh melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah kami ya Tuhan ya Bapa, yang sudah datang berdoa dan bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-30. Tetapi saya akan membacakan bagi kita di ayatnya yang ke-28 yang mengatakan demikian. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikel perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikian bacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, menjadi kaya dan termasyur, berkuasa dan sangat disegani. Itulah Yusuf, anak Yakub. Ia dipercaya oleh Firaun Raja Mesir menjadi pembesar di salah satu wilayah. Walau tidak berasal dari Mesir, namun Yusuf sangat diperhitungkan menjadi seorang pemimpin dengan pengaruh yang sangat besar di Mesir. Tapi siapa sangka pemimpin sehebat Yusuf memiliki masa lalu yang begitu menyedihkan. Ia dibenci oleh saudara-saudaranya sendiri, diperlakukan kasar, dan tidak dihargai sama sekali. Nah, karena itu kisah yang kita baca pagi ini memperlihatkan perilaku keji saudara-saudara Yusuf kepadanya. Karena iri akan kasih sayang yang diperlihatkan Yakub, ayah mereka, terhadap Yusuf, maka saudara-saudara Yusuf melakukan yang jahat kepadanya. Disakiti, dibuang di sumur, kemudian dijual untuk menjadi budak di tanah asing, yaitu di tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara-saudara, datang sebagai budak, Yusuf tidak langsung berubah menjadi tuan yang hebat. Ia mengalami sejumlah peristiwa yang menyulitkan dan menyedihkan. Ia digoda, kemudian dituduh melakukan perbuatan serong, kemudian dijebloskan ke penjara karena kesalahan orang lain terhadapnya. Dari masa lalu yang kelam, Yusuf menikmati masa depan yang cerah. Dari tiap peristiwa menyedihkan di belakangnya, Yusuf menapak langkah dalam kisah hidup yang penuh bahagia di depannya. Jalan hidup seorang pemimpin tidak selalu mulus. Jalan mungkin tak lurus,
bahkan penuh tandus. Tetapi Tuhan menempa tiap orang dari pengalaman yang sedih dan menyakitkan tersebut, seperti yang dialami oleh Yusuf. Kebencian saudara-saudaranya adalah kekejian. Apa yang dilakukan saudara-saudara Yusuf adalah upaya mematikan masa depan, sebab menjadi budak sama artinya menjadi pribadi tanpa masa depan. Tapi Allah sanggup mengubah keadaan dalam sedia dan sabarnya Yusuf menghadapi keadaan sulit dan deritanya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, saat ini kita sebagai warga GPIB sedang bersiap diri menyambut persidangan sinode ke-21 mulai tanggal 26 sampai 31 Oktober. Dalam perhelatan akbar tersebut, sejumlah pemimpin umat yang adalah utusan jemaat akan dipilih menjadi pemimpin di tingkat sinodal. Mereka dipercayakan mewakili seluruh presbiter yang ada di GPIB untuk melaksanakan tiap keputusan persidangan, mengatur dengan penuh hikmat, juga bijaksana, pelayaran bahtera besar GPIB di masa depan. Mereka mungkin adalah Yusuf dengan pengalaman pelayanan yang penuh liku, yang penuh onak dan duri. Mereka bisa jadi mengalami pengalaman jatuh bangun di sepanjang pelaksanaan panggilan dan pengutusannya masing-masing. Jika kemudian mereka dipercayakan Tuhan melalui kita untuk menjadi pemimpin masa depan di gereja ini, mari kita topang dalam doa dan mari kita bekerja sama. Jangan berubah seperti saudara Yusuf yang karena iri dan benci mematikan masa depan saudara sendiri. Mari kita cermat, memperhatikan dan mengawal proses menuju pemilihan fungsionaris Majelis Sinode GPIB ke-21 dan BPPG. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, kita juga jangan kehilangan semangat untuk menempatkan kasih Allah di tiap proses yang ada. Mari terus berdoa agar proses pemilihan para pemimpin GPIB ke depan ada dalam penyertaan Tuhan yang tiada hentinya. Mari kita semua menjadi bagian yang indah di jalan hidup sang pemimpin masa depan gereja kita, yaitu GPIB. Semua kita lakukan demi kemuliaan Allah. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah yang selalu Tuhan anugerahkan bagi kami dalam perjumpaan kami melalui morning call pada pagi hari ini. Firman Tuhan boleh disampaikan bagi kami. Biarlah ya Tuhan mampukan kami bukan hanya sebagai pendengar tetapi juga menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Ketika kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu yang mau mengingatkan kepada kami bagaimana proses menjadi seorang pemimpin. Tentunya itu bukanlah hal yang mudah, tetapi ada hal yang Tuhan mau nyatakan dalam setiap proses yang dilewati. Ada banyak susah senang, ada banyak penderitaan yang juga harus dialami. Tetapi dalam ketaatan kesetiaan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka sukacita pun akan diraih. Masa depan menjadi bagian
dari kehidupan ketika seorang pemimpin mampu melakukan itu dengan baik dan benar. Bapa di surga, pada kesempatan saat ini, ketika kami akan menjalani akan hari-hari kehidupan kami memohon penyertaan dan kasih sayang daripada Tuhan. Secara khusus bagi saudara-saudara kekasih kami yang pada saat ini mungkin sedang ada di dalam kelemahan tubuh, sakit yang sedang mereka derita, kuatkanlah mereka ya Tuhan. Begitu juga dengan pergumulan kehidupan yang sedang dialami, bahkan juga karena pandemi COVID-19, kiranya ya Tuhan, kasih dan sayang-Mu akan tetap senantiasa menyertai dan memberkati kami. Tuntun kami di sepanjang hari ini, di dalam kami melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Karena semua masih rahasia bagi kami, tetapi dalam keyakinan kami tidaklah berjalan sendiri. Tetapi Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, ampunkan salah dan dosa kami. Kami serahkan seluruh perjalanan kehidupan kami hanya dalam kasih dan sayang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah Morning Call pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan akan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.